Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas jenis penelitian pendidikan, masih melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Kalau kemarin sudah kita bahas beberapa jenis penelitian, hari ini kita akan melanjutkan ke jenis penelitian pendidikan yang lainnya. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga ini? Pada pertemuan ini kita akan membahas lebih lanjut tentang jenis penelitian yang lain. Ada 3, yaitu yang pertama korelasional, yang kedua pengembangan, yang ketiga library research. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah penelitian korelasional. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Jadi ini berbeda dengan eksperimen yang kemarin ya. Kalau eksperimen itu kan kita mau tahu sebab akibat dan ada yang namanya treatment atau suatu manipulasi atau perlakuan tertentu. Nah, kalau di korelasional ini enggak, cuman kita pengen tahu hubungannya aja tanpa kita memberikan sesuatu treatment atau perlakuan atau tindakan pada variabel yang kita teliti. Karakteristik penelitian korelasional setidaknya ada 3. Yang pertama, variabelnya kompleks. Dan kita atau peneliti itu nggak mungkin melakukan manipulasi atau pengontrolan variabel. Dan yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam lingkungan yang nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Maksudnya derajat asosiasi itu ya derajat hubungan. Hubungannya itu seberapa besar, kayak gitu. Nah, untuk tujuan penelitian korelasional ini bisa kita klasifikasikan menjadi tujuan utama dan tujuan khusus. Untuk tujuan utamanya, tentu kita pengen mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Minimal ya 2 variabel. Kalau lebih itu lebih baik karena nanti bisa jadi bisa jadi lebih kompleks gitu pembahasannya. Terus tujuan khususnya, yang pertama untuk mencari bukti ada atau tidak ada hubungan antara variabel tertentu yang ingin kita teliti. Kemudian yang kedua bila sudah ada hubungan, kita tuh mau tahu seberapa erat sih hubungannya. Kemudian untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti atau signifikan. Bisa jadi dalam hubungan antar variabel itu hubungannya atau korelasinya kecil, berarti itu kan hubungan yang tidak berarti gitu. Tapi kalau korelasinya besar itu bisa dikatakan hubungannya berarti. Untuk penelitian korelasional ini bisa lagi diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu korelasional biasa atau cuma sekedar hubungan antara dua variabel. Kemudian prediktif dan multivariat. Untuk yang korelasional, itu menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Jadi variabelnya cuma ada 2. Biasanya nanti analisisnya pakai teknik korelasi bivariat. Ini yang korelasi paling sederhana itu yang ini, yang korelasional biasa. Kemudian korelasional prediktif, itu memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau yang berkaitan dengan variabel lain. Ini juga analisisnya beda ya dengan yang tadi. Terus multivariat, itu mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Kalau yang tadi bivariat, yang korelasional biasa itu 2 variabel saja, kalau multivariat itu sudah 3 variabel bahkan lebih. Makanya diberi nama multivariat. Untuk langkah penelitiannya, sebenarnya hampir sama dengan penelitian-penelitian yang lain. Yang pertama adalah menentukan masalah.
Ingat, masalahnya itu diambil dari variabel-variabel yang saling berhubungan. Jadi kita harus tahu dulu nih, punya ilmu dulu apakah variabel yang kita ambil itu secara teori itu berhubungan atau enggak. Gitu. Kalau kita nggak nemu teorinya ya kita nggak bisa memasukkan itu dalam penelitian korelasi. Ketika kita mau melakukan penelitian korelasi, kita harus tahu dulu secara teoritis bukti nyatanya itu mereka atau variabel yang ingin kita ambil itu berhubungan atau enggak. Itu misalnya saya mau mengadakan penelitian hubungan kemampuan kognitif dengan kreativitas siswa. Nah, itu kan supaya jadi penelitian korelasional, itu kita perlu cari tahu dulu teori mana yang mengatakan bahwa kemampuan kognitif itu berhubungan dengan kreativitas. Nah, kalau udah nemu, kita bisa mengangkat itu menjadi masalah kita. Kemudian yang kedua, peninjauan masalah itu dari studi kepustakaan, bisa lewat jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil seminar, artikel ilmiah, dan narasumbernya langsung. Yang penting studi kepustakaan ini adalah dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, merancang penelitian sesuai rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang berkaitan dengan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Dan yang perlu diperhatikan adalah dalam penelitian korelasional ini subjeknya harus relatif homogen. Relatif homogen itu berarti hampir sama. Kita bisa memilih apakah mau di jenjang sekolah, maksudnya kelas yang sama atau kemampuan yang sama gitu. Jadi dibuat pemilihan subjek kita itu orang-orang yang atau subjek yang homogen, yang hampir sama, meski nggak sama persis. Gitu. Kemudian menentukan sampel, mengumpulkan data, semakin banyak instrumen yang dipakai itu akan semakin komplit ya data kita, bisa berupa instrumen angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi gitu. Dan nanti hasil dari instrumen-instrumen ini dalam bentuk angka, karena ini masuknya ke kuantitatif. Kemudian yang berikutnya analisis data. Ini bisa menggunakan korelasi bivariat maupun regresi tergantung berapa jumlah variabel kita. Baru nanti ada pembahasan, interpretasi data, kesimpulan gitu ya yang berikut-berikutnya. Kemudian yang kedua adalah penelitian pengembangan. Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, di mana semua kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi intinya kalau pengembangan ini kita bikin suatu produk gitu, punya produk yang kita tawarkan kepada orang lain. Kalau di pendidikan produknya itu bisa berupa bahan ajar, bisa berupa media, bisa berupa modul, bahkan bisa juga berupa alat evaluasi atau model pembelajaran juga bisa gitu. Nah, setidaknya ada 3 metode dalam penelitian pengembangan. Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua evaluatif, dan yang ketiga eksperimental. Untuk deskriptif ini menjadi langkah awal dalam menghimpun data atau kondisi yang ada. Jadi kita perlu melakukan pra-riset ya, bisa dikatakan pra-riset, di mana kita cari tahu tentang kondisi produk yang sudah ada atau gimana sih kondisi di lapangan itu. Misalnya kita mau membuat bahan ajar, mengembangkan sebuah bahan ajar misalnya ya, atau media deh. Misalnya kita mau mengembangkan suatu media. Nah, kita harus melakukan ini pra-riset dulu. Media yang selama ini ada itu yang seperti apa? Kondisinya bagaimana? Apakah itu mudah digunakan? Apakah itu
sudah digunakan dengan optimal, apakah sudah sesuai dengan kemampuan atau perkembangan siswa, gitu kita perlu cari tahu dulu. Kemudian siapa sih penggunanya? Apakah siswa kelas rendah atau siswa kelas tinggi? Kita cek lagi apakah itu sesuai dengan umur mereka. Kemudian faktor-faktor lain yang mendukung juga perlu kita pertimbangkan gitu. Misalnya kita mau membuat media berbasis IT. Nah, di sekolah yang akan kita teliti istilahnya itu mendukung nggak untuk IT? Adakah alatnya? Adakah misalnya butuh internet? Adakah sambungan internetnya? Gitu kan, itu perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi. Evaluatif ya, itu mengevaluasi proses uji coba pengembangan produk. Jadi setelah kita melakukan analisis deskriptif di tahap pertama, kita kemudian kan membuat suatu produk itu ya, suatu produk sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, setelah produk kita jadi, kita tuh perlu melakukan uji coba. Jadi nggak langsung jadi, terus itu bisa jadi bisa udah gitu aja gitu, enggak. Kita perlu melakukan beberapa uji coba. Nah, uji coba itu kita evaluasi hasilnya seperti apa, perlu ada perbaikan di mana, perlu ada mungkin pengurangan atau dilebihkan apanya, itu kan bisa kita dapatkan ketika setelah kita melakukan uji coba dan evaluasi. Berikutnya, kalau kita udah melakukan beberapa uji coba skala kecil, skala besar, kita bisa menguji keampuhan dari produk kita itu. Ya, ini pakainya eksperimen. Itu jadi pengembangan itu juga ada eksperimen di dalamnya. Untuk langkah penelitiannya ada 10, penjelasannya bisa dibaca lagi di bahan ajar ya. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Ini maksudnya yang deskriptif tadi ya, kita mencari tahu kondisi lapangan itu seperti apa gitu. Setelah kita tahu kondisi lapangannya kayak gimana, baru kita merencanakan apa tadi media ya, contohnya media seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian setelah melakukan perencanaan, kita mengembangkan produk awal atau draft, dalam arti masih awal banget ya. Kita membuat awal banget produk atau media tadi yang saya maksud media. Kemudian setelah jadi nih produk awalnya itu diuji coba lapangan. Diuji coba skala kecil gitu. Jadi dilakukan pada 1 sampai 3 sekolah, di mana 1 sampai 3 sekolah itu hanya sekitar 6 sampai 12 anak. Jadi masih sedikit. Uji coba skala kecil. Nah, setelah uji coba skala kecil, kita kan jadi tahu nih kekurangan kita apa gitu. Kekurangan media kita tuh apa? Mungkin medianya kurang lengkap, atau mungkin medianya susah dipakai oleh siswa gitu kan, kita bisa tahu itu hasilnya setelah uji coba skala kecil. Baru dari hasil uji coba itu, analisis kita, kemudian kita revisi nih berdasarkan hasil analisis uji coba. Nah, setelah direvisi, kita uji coba lagi ke skala yang lebih besar, yaitu pada 5 sampai 15 sekolah dengan 30 sampai 100 orang peserta. Jadi semakin panjangnya, semakin besar gitu jumlahnya ya. Nah, dari uji coba itu kita lakukan lagi evaluasi, kemudian penyempurnaan produk, dilanjutkan uji coba lagi. Jadi masih ada uji coba lagi yang lebih besar skalanya, yaitu 10 sampai 30 sekolah yang melibatkan 40 sampai 200 orang. Jadi semakin banyak. Baru dilakukan penyempurnaan dari produk kita. Gitu. Jadi ada berapa revisi? Ini paling nggak ada 3 revisi. Setelah penyempurnaan yang terakhir, baru deh diseminasi dan implementasi. Kemudian ini harusnya ini ya,
Harusnya ini library research ya, ini masih salah. Library research ini harusnya. Jadi library research atau studi kepustakaan itu adalah jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, dan referensi lainnya. Jadi ini kita sudah masuk ke penelitian yang ketiga, yaitu penelitian library research atau studi kepustakaan. Bisa pula dikatakan sebagai kajian gitu ya, penelitian yang sifatnya kajian kepustakaan gitu. Kepustakaan yang dimaksud itu bisa berupa buku, bisa berupa literatur atau majalah atau referensi yang lain. Untuk prosedur atau langkah-langkah dari studi kepustakaan ini, yang pertama bisa ikutin alur ini ya. Yang pertama adalah memilih topik atau tema. Jadi kita tentukan dulu tema apa yang akan kita kaji lebih mendalam. Ini bisa disesuaikan dengan minat kita. Tentu saja yang kaitannya dengan pendidikan ya. Kemudian setelah pemilihan tema, kita mencari informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan tema yang kita pilih. Misalnya, saya mau mengambil tema cerita anak gitu ya. Misalnya saya mau mengambil tema cerita anak. Nah, saya mengumpulkan banyak sekali informasi yang berkaitan dengan cerita anak. Atau sastra anak itu seperti apa, pengertiannya apa, ada berapa macam sastra anak itu yang berkualitas itu sastra anak yang kayak gimana gitu. Jadi cari sumber informasi. Nah, setelah kita menemukan informasi-informasi terkait tadi contohnya sastra anak, kemudian menentukan fokus penelitian. Saya menetapkan fokus penelitian atau batasan penelitian saya adalah sastra anak yang berkualitas yang diterbitkan oleh misalnya Room to Read. Gitu. Saya hanya mengambil batasan masalah itu. Jadi saya nanti akan mengkaji buku-buku yang diterbitkan oleh Room to Read. Nah, setelah menentukan batasan masalah, kemudian saya mengumpulkan data, sumber data. Dalam hal ini sumber datanya ya berupa buku-buku cerita. Buku-buku cerita yang diterbitkan oleh Room to Read. Nah, setelah mendapatkan buku-bukunya, saya membaca nih buku-buku dari Room to Read itu. Saya membaca, menelaah, menganalisis, menginterpretasikan. Jadi sumber data yang saya peroleh. Berikutnya, membuat catatan penelitian. Tentu ini dikaitkan dengan teori-teori yang ada ya. Jadi kan saya mengkajinya buku cerita nih. Nah, itu saya kaitkan dengan teori-teori yang ada yang berkaitan dengan sastra anak. Termasuk dikaitkan juga dengan perkembangan anak, dengan kemampuan berpikir anak misalnya, kayak gitu. Setelah membuat catatan, kemudian mengolahnya. Mengolah ini bisa diartikan sebagai pembahasan ya, membahas lebih mendalam terkait apa yang kita temukan, kesesuaiannya dengan teori, atau bahkan mungkin masukan atau kritikan dari kita juga boleh. Terus menyusun laporan. Nah, untuk sumber datanya, studi kepustakaan ini bisa berupa data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu merupakan sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Jadi sumber utama kita gitu, itu masuknya ke sumber data primer. Kemudian kalau sekunder itu sumber data tambahan yang menurut kita itu bisa menunjang data pokok kita, menunjang sumber primer kita gitu. Contohnya tadi ya, saya mau mengambil penelitian kepustakaan tentang sastra anak. Nah, sumber data primer saya adalah buku cerita anak yang diterbitkan oleh Room to Read. Nah, dari sumber data itu, saya membutuhkan sumber data sekunder untuk menunjang hasil penemuan saya, yaitu berupa buku-buku
psikologi perkembangan, buku tentang perkembangan otak anak, kayak gitu. Jadi sumber data primer dan sekunder ini saling melengkapi. Kelebihan dari studi kepustakaan ini, ada beberapa kelebihan, diantaranya perpustakaan adalah laborat peneliti kepustakaan. Jadi punya apa ya? Kalau kita ngambil studi kepustakaan itu kita udah punya laboratorium sendiri gitu loh, yaitu perpustakaan. Bisa perpustakaan daerah, bisa juga perpustakaan di kampus, kayak gitu. Jadi udah sebenarnya udah tersedia gitu laboratnya. Terus kelebihannya lagi peneliti nggak kemana-mana gitu ya, cuman istilahnya baca-baca, cari literatur, cari referensi, kemudian dibandingkan, cari buku, cari jurnal, cari majalah gitu. Istilahnya kita nggak perlu ke lapangan, tapi kita cuma berkutat dengan buku. Terus kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi lebih tahan lama gitu ya sifatnya. Untuk teknik pengumpulan data dari penelitian ini, itu yang pertama, editing, atau pemeriksaan kembali data yang diperoleh. Jadi setelah kita tadi ngumpulin data primer, data sekunder, itu masih perlu diperiksa kembali. Mana dipilah-pilah gitu istilahnya, mana yang akan kita ambil, mana yang enggak. Terus organizing, itu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah disusun, gitu ya. Jadi sebelumnya kita udah punya alur apa aja yang perlu dibahas, alur berpikir kita kayak gimana. Nah itu data-data yang kita dapat itu disesuaikan dengan kerangka berpikir kita. Kemudian finding, melakukan analisis lanjutan terhadap hasil organisasi data dengan menggunakan kaidah teori dan metode yang telah ditentukan. Seperti yang saya katakan tadi ya, dari sumber primer itu, kalau tadi saya buku cerita, sumber primernya, itu kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menghubungkannya menggunakan teori-teori yang sudah ada atau teori-teori yang lain yang mungkin berhubungan. Gitu. Jadi ini lebih mendalami sumber-sumber primer dan sekunder kita, itu saling dihubungkan. Untuk analisis datanya bisa dengan deduktif, induktif, interpretatif, komparatif, atau historis. Kalau deduktif itu dari segala yang bersifat umum ke khusus, kalau induktif sebaliknya. Interpretatif itu menginterpretasikan makna yang kita dapat ke dalam makna normatif. Kalau komparatif itu membandingkan objek penelitian kita dengan sesuatu yang ingin kita bandingkan. Historis itu melakukan analisis kejadian di masa lalu. Nah, itu saja terkait jenis penelitian pendidikan di pertemuan ketiga. Jadi ada 3 ya yang dibahas pada pertemuan kali ini. Tentang korelasional, kemudian library research, dan pengembangan. Kalian bisa baca lebih lanjut di bahan ajar yang sudah saya submit di e-learning. Kalau masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan ya. Jadi dari kemarin kita sudah belajar ada 7 jenis penelitian pendidikan. Boleh kita diskusikan lagi di pertemuan ini. Oke, terima kasih.